Halo teman-teman semua, kembali lagi di Yehalf Channel. Terima kasih ya sudah klik video ini. Untuk kali ini teman-teman, karena ada request dari salah satu subscriber minta untuk dibikinkan video terkait dengan suka duka menjadi pamong belajar. Oleh karena itu akan saya buatkan untuk saat ini ya. Jadi mohon untuk disimak baik-baik, terutama bagi teman-teman yang kemarin sudah lolos menjadi ASN pamong belajar, begitu ya. Sebelumnya saya informasikan teman-teman, jadi ini kalau dibilang duka nanti silahkan teman-teman dimaknai sendiri ya, tapi akan saya bahas terkait dengan plus minusnya, oke? Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe terlebih dahulu, dan bagi yang belum nonton video aku sebelumnya, ditonton juga ya. Akan saya mulai dari sekarang. Untuk yang pertama, saya akan bahas terkait dengan yang suka-sukanya dulu, oke? Nah, sukanya jadi pamong belajar itu tidak mudah bosan teman-teman, karena pekerjaannya tidak hanya mengajar saja. Jadi kalau kita bandingkan dengan guru, kalau guru itu kan dalam satu minggu wajib mengajar, ada sekitar 24 jam mengajar. Tapi kalau pamong belajar tidak ada jam wajib mengajarnya. Jadi misalkan kita hanya diberikan 2 jam, 3 jam, 6 jam dalam satu minggu, itu tidak apa-apa teman-teman. Berbeda dengan guru yang harus 24 jam mengajar dalam satu minggu. Dan pekerjaan kita kan, kalau ranah kita kan tidak hanya di kesetaraan ya, ada di PAUD, kemudian PKH, dan yang lainnya. Oleh karena itu, pekerjaan kita tidak melulu mengajar teman-teman. Kita bisa untuk misalkan untuk memantau perkembangan dari anak-anak PAUD, pembelajarannya seperti apa, kemudian kita keluar untuk menjalin link, akan mengadakan kegiatan pelatihan seperti apa, begitu. Jadi yang jelas tidak mudah bosan teman-teman. Oke, selanjutnya banyak link. Ya, kenapa saya bilang banyak link? Karena kita itu mengajar segala usia, dari anak PAUD sampai dengan dewasa. Jadi di sini saya katakan banyak link. Jadi kalau misalkan di PAUD kita punya link, misalkan nanti wali muridnya itu penjual apa seperti itu. Nah, kita punya link. Kemudian peserta didik kita itu misalkan Bapak lurah mana atau Ibu lurah mana, begitu. Jadi nanti kita semakin banyak link karena kita menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya kita lebih dibutuhkan perannya teman-teman oleh banyak kalangan masyarakat. Misalkan kalau saya bandingkan dengan guru misalkan ya. Kalau di sekolah itu kan yang diajar itu hanya anak-anak ya yang sekolah di sana, misalkan anak-anak SMP. Berarti siswanya hanya seusia anak SMP saja, dan di formal itu kan ada batasan usia seseorang mengenyam pendidikan. Kalau di kita kan tidak ada, di non formal itu tidak ada. Jadi kita sebagai pamong belajar kita menemui segala usia, dari usia anak-anak sampai dewasa. Jadi kita lebih dibutuhkan perannya teman-teman ketika orang-orang sudah tidak memiliki kesempatan lagi mengenyam pendidikan di formal, kita masih memfasilitasi itu, begitu. Selanjutnya bekerja mendapatkan bonus jalan-jalan. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Karena kalau kita melakukan identifikasi kebutuhan misalkan di suatu wilayah, otomatis kita jalan-jalan teman-teman di sana, begitu. Karena kita kalau melihat potensi wisata itu juga termasuk identifikasi kebutuhan pembelajaran. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau mengadakan kegiatan PKH di luar, menjalin pos baca dengan desa-desa tertentu, otomatis kita juga termasuk sekalian jalan-jalan. Jadi bekerjanya tidak hanya di kantor saja. Itu termasuk bekerja, itu termasuk tugas kerja teman-teman. Jadi jangan menganggap itu hanya jalan-jalan. Oke. Selanjutnya berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan. Ya, kalau di sekolah formal kita kan hanya melihat teman-teman kita mengajar saja, tapi kalau di non formal itu kita segala macam kegiatan teman-teman. Misalkan ada pelatihan memasak, pelatihan membuat hantaran, pelatihan massage, pelatihan apalagi ya, banyak sekali. Di PAUD juga nanti banyak kegiatan anak-anak PAUD. Jadi cukup ramai teman-teman dalam kesehariannya ketika kita bekerja sebagai pamong belajar, karena kegiatan yang diselenggarakan itu berbagai macam dan berbagai usia ya. Selanjutnya, jam yang harus dipenuhi dalam seminggu.
tidak semuanya jam mengajar, oke? Yang saya informasikan tadi teman-teman, selain kita tidak bosan, karena kita tidak melulu hanya mengajar saja, nah jam yang harus dipenuhinya dalam seminggu juga tidak hanya jam mengajar. Misalkan kita punya kewajiban 32 jam dalam satu minggu. Nah, nanti kita di situ kalau membuat RPP itu sudah terhitung, membuat silabus itu sudah terhitung, kemudian melakukan identifikasi, jadi kita keluar jalan-jalan untuk mencari informasi dari berbagai macam pihak, itu juga sudah termasuk bekerja teman-teman. Jadi tidak melulu 24 jam atau 32 jam yang ada dalam seminggu itu harus full mengajar, oke? Selanjutnya, kenaikan pangkat paling cepat setiap 2 tahun teman-teman. Kalau kamu belajar itu paling cepat 2 tahun. Nah, kalau 2 tahun misalkan kita CPNS tahun 2020. Nah, nanti setelah kita diangkat tahun 2021, 2 tahun setelahnya kita sudah bisa naik ke 3B karena posisi kita 3A. Tapi saya sarankan teman-teman tidak secepat itu ya untuk naik pangkat, meskipun semua berkas teman-teman sudah miliki, sudah punya, tapi jangan sampai secepat itu karena itu nanti juga menjadi tanda tanya tersendiri kenapa anak baru bisa cepat itu. Jadi mungkin bisa dibuat 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun itu sudah cukup cepat teman-teman bagi mau belajar, meskipun di undang-undangnya 2 tahun. Nah, bedanya apa? Kalau kita sama fungsional ya, jabatan fungsional dengan guru, tapi kalau di guru meskipun paling cepat itu 2 tahun, syaratnya kalau guru mau naik pangkat dari 3A ke 3B adalah serdik. Jadi kalau yang belum memiliki serdik belum bisa naik ke 3B. Nah, nanti akan ada persyaratan khusus jika memang seseorang itu belum serdik, jadi harus mengikuti apa seperti itu. Nah, kalau bahas tentang guru ya memang cukup rumit ya teman-teman, jadi saya tidak akan bahas terlalu jauh karena itu juga bukan kapasitas saya. Selanjutnya, masih CPNS sudah bisa mengikuti diklat jabatan fungsional teman-teman, tapi ini tidak semuanya ya, tidak semuanya. Jadi kalau misalkan memang ada kursi kosong, kita bisa mengikutinya. Kalau di formal itu tidak bisa, jadi harus menunggu PNS, dan itu tidak bisa ketika kita langsung dari CPNS ke PNS, begitu menjadi PNS langsung bisa mengikuti diklat jabatan fungsional, belum tentu ya. Menunggu kesempatan, menunggu waktu itu ada baru bisa kalau di formal. Kalau di kita, kalau ada kursi kosong kita bisa, karena kan kalau logikanya begini, kalau di formal itu kan sekolah dalam satu kabupaten itu sudah banyak banget ya teman-teman, bisa puluhan. Nah, kalau di non formal hanya ada satu SKB teman-teman dalam satu kabupaten, berarti kesempatan kita lebih besar untuk mengikuti diklat jabatan fungsional. Oke. Selanjutnya, salary dan tunjangan terbilang cukup. Jadi kalau berbicara tentang gaji pokok sudah saya bahas di video sebelumnya. Dalam semua kategori gaji pokok seluruh Indonesia itu sama, tapi yang membedakan adalah tunjangannya. Jadi kalau menjadi pamong belajar, tunjangannya itu berbagai macam, jadi saya rasa cukup teman-teman. Kemudian di sini saya akan bahas tapi ya teman-teman, nanti silahkan teman-teman maknai sendiri apakah ini termasuk dari dukanya atau tidak. Tapi kalau saya rasa ini memang semua pekerjaan itu ada plus minusnya ya. Mari kita bahas satu-satu. Jadi kalau jadi pamong belajar itu hari libur bisa saja tetap berangkat ke kantor teman-teman, karena kita mengingat bahwasanya peserta didik kita tidak hanya anak-anak usia sekolah tapi juga usia dewasa, di mana kalau usia dewasa pastinya mereka sudah bekerja. Nah, berarti kita mencari waktu yang cukup luang bagi mereka untuk bisa bekerja. Kita yang menyesuaikan mereka, bukan mereka yang menyesuaikan kita. Jadi kalau misalkan mereka bisanya hari Sabtu ataupun Minggu, kita tetap berangkat ke kantor. Tapi ini saya informasikan tidak semuanya ya teman-teman, bisa gantian, misalkan yang berangkat hanya 2 atau 3, nanti gantian dengan yang lain. Terlebih bagi yang mengelola kesetaraan itu biasanya yang berangkat ke kantor gitu. Tapi tidak masalah ya teman-teman ya, karena itu memang sudah menjadi tugas dan kewajiban kita untuk memfasilitasi peserta didik kita. Selanjutnya, peserta didik libur, pamong belajar tetap masuk kerja.
Nah, kenapa seperti ini teman-teman? Karena kan jam kerja kita 5 hari ya, sampai hari Jumat. Nah, kalau formal itu kan biasanya ada yang 6 hari. Jadi kalau formal itu peserta didiknya libur, gurunya itu ikut libur meskipun nanti ada piket. Tapi kalau kamu belajar tidak ya, jadi peserta didiknya libur, kitanya tetap berangkat, kita tetap bekerja, begitu ya teman-teman ya. Tapi tidak masalah karena kalau di total untuk jumlah libur kita, ibarat Sabtu kita hitung libur dan guru itu masuk, itu banyakkan kita liburnya dalam 1 tahun begitu. Selanjutnya, perbedaan karakteristik peserta didik karena segala usia teman-teman. Jadi misalkan begini, kalau saya kan ngajar, saya juga membantu pendidik untuk mengajar PAUD gitu ya, terlebih saya di kelas sentra literasi digital. Nah, di sana saya menerapkan sistem pembelajarannya, pendekatannya dengan sistem kepada pembelajaran anak-anak. Tapi ketika jam itu selesai, kemudian saya ada tugas mengajar di kesetaraan, yang notabene murid-muridnya atau siswanya atau peserta didiknya itu tidak hanya di usia sekolah saja, tapi juga usia dewasa. Jadi kita harus bisa menyesuaikannya. Jadi kita harus menguasai keduanya teman-teman, pendidikan untuk anak-anak dan juga untuk kelas dewasa. Oke, selanjutnya di sini yang paling menjadi fokus kita adalah semangat belajar peserta didik kesetaraan itu berbeda teman-teman. Kenapa begitu? Karena mindset orang-orang kebanyakan kalau mengikuti sekolah di non formal itu hanya mencari ijazah saja dan tidak punya semangat yang cukup tinggi seperti ingin meraih cita-cita X seperti itu. Kalau misalkan anak-anak sekolah formal itu kan biasanya mereka semangatnya lebih tinggi. Ya ini tidak mengeneralisir ya teman-teman, tapi saya rasa kebanyakan memang peserta didiknya itu banyak yang hanya mencari ijazah saja. Nah, itu tugas kita bagaimana kita mengubah persepsi itu, mengubah persepsi anak didik kita, bagaimana kita mensupport mereka, mendukung mereka agar mereka juga semangat untuk meraih cita-cita mereka. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya share untuk suka duka menjadi pamong belajar. Saya informasikan di sini sekali lagi, ini bukan duka yang kita membuat kita tidak semangat ya, tapi justru ini menjadi cambuk kita agar kita tetap semangat lagi dalam bekerja, karena memang itu tugas kita. Jadi semuanya ada plus minusnya. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Banyak salah kata, mohon maaf. Sekian.